Karena omni itu artinya apa? Memakan segala-galanya, termasuk babon. Babon itu kalajengking dimakannya, udang dimakannya, pucuk daun kayu dimakannya, buah mangga dimakannya juga. Jadi yang si omni itu babi, babon, nah sama bar ya, babi, babon, monyet, segalanya dimakannya. Nah, tikus, segalanya dimakannya. Dikasih daging kaki kita nih, potong, kasih sama tikus dimakannya itu. Nah, makanan kita juga dikasih beras, habis juga sama dia. Makanya tikus itu hobi tinggal bersama dengan manusia. Lemari manusia digerogotinya. Tempat makan manusia digerogotinya. Kenapa? Karena ada kesamaan manusia dengan tikus. Dari segi apa? Dari segi makanan. Kita simpan beras, tikus makan beras. Kita simpan ikan, tikus makan ikan. Dia itu omni, ya, omnivora. Manusia termasuk omnivora, makan segalanya. Cuma bedanya manusia ini dimasak dulu, dipilih yang halal-halal. Sekalipun itu daging kambing, kalau tidak disembelih dengan cara yang halal, tidak boleh dimakan. Jadi manusia juga pemakan segalanya. Bahkan semen ada dimakan oleh manusia. Batu kerikil, besi angker. Itu orang korupsi itu namanya pemakan kerikil. Atau berapa truk makan besi angker. Bikin jembatan, makannya besi angker itu. Koruptor ya, pemakan segala-galanya. Kalau itu sindiran nanti ya, makan aspal, sindiran bagi orang yang mengaspal jalan, tapi separuh aspal dia jual untuk makannya, separuh lagi baru dibangun ke jalan. Maka jalan belum lagi 6 bulan udah retak-retak. Kenapa? Karena kurang aspalnya. Bangunan baru aja diresmikan udah retak-retak. Kenapa? Karena kurang semennya. Semennya separuh dia jual, separuh dipakai untuk bangunan. Itu namanya manusia makan semen. Semen dimakan, aspal dimakan. Jadi manusia ini lebih daripada binatang yang omnivora. Binatang omnivora gak mau makan semen, gak mau makan kerikil, gak mau makan besi angker. Manusia segala-galanya dimakannya. Manusia yang bagaimana itu? Manusia yang rakus, manusia yang tidak jujur. Karena itu manusia selalu gelisah. Buka Al-Quran, manusia gelisah. Surat apa itu? Surat 70. Apa nama surat 70 itu? Al-Ma'arij. Ayat 19, 20, 21. Baca dulu ayatnya. Baca Siti terjemahannya. Ayat 19, 20, 21. Yang keras sedikit. Ini mau direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Khonya jelaskan sedikit. Iza masahul khairu Masahul khairu illa, tambah sekali lagi. Illal musallin. Tambah sekali lagi. Ujungnya apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Sampai ayat berapa jadinya? 23. 23 ya. Dari 19 sampai 23. Ya, baca Siti. Terjemahan. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapatkan kebaikan, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Nah,
Itu dihafal nanti ya, jadikan ayat sholat ya. Siapa? Raihan. Jadikan ayat sholat. Jadi innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sholatnya bukan kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, tapi berkekalan. Daimun, sholatnya terus menerus. Illal musallin, kecuali orang yang sholatnya itu berkekalan terus menerus. Daimun. Coba repeat again, ulang sekali lagi Raihan, sekaligus diborong ayatnya dan artinya dengan seni yang bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa keburukan atau kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Daimun itu setia ya. Kalau setelah artinya berkekalan, setia ya, bolehlah variasinya ya. Orang yang setia melakukan sholatnya. Nah, jadi orang yang berpikir tadi itu, jadi kita harus manusia yang berpikir. Sekurang-kurangnya berpikir itu adalah bertanya. Jadi orang yang bertanya itu adalah orang yang berpikir. Orang yang tak pernah bertanya karena dia tidak pernah berpikir. Jadi orang bertanya. Sekurang-kurangnya bertanya terhadap diri kita sendiri. Apa ciri-ciri bertanya? Ciri-ciri bertanya itu alat untuk bertanya itu apa? What? Ya, what apa? Kemudian siapa? Who? Siapa? Jadi what? Who? Sudah tuh? How? How itu bagaimana? Kaifa? Bagaimana? Itu bertanya. Apa? Siapa? Bagaimana? Di mana? Di mana itu where? Where? Where is? Di mana itu? Where? Di mana? Sudah itu kapan? When? When artinya kapan? Jadi 5W 1H. What? Apa? When? Kapan? Ya, who? Siapa? Terakhir, how? Bagaimana? Kaifa? Bagaimana? Itu selalu dia bertanya. Bagaimana? Ustadz dulu waktu mahasiswa punya 2 bidang tanah, dapat 1,5 hektar. Yang satu lagi 2 borong. Ustadz berpikir-pikir, hidup menumpang di Pekanbaru dari kampung, tinggal di surau, musola, supaya tidak bayar sewa rumah, listrik ada, bisa pula mengaji. Pikir terus, ya Allah, berikanlah aku tanah di Pekanbaru ini. 2 meter kali 2 meter pun jadilah. Yang penting aku punya tanah. Selalu berpikir, tapi bagaimana ya? How? Kaifa? Bagaimana caranya? Kaifa kifiyatuhu? Bagaimana caranya? Kifiyat itu kan cara.
Kifiyatu, caranya bagaimana? Caranya Ustaz waktu itu mengajar ngaji di sini dapat 15.000, di rumah orang di sini dapat 10.000, 25.000. Sini lagi-lagi 10.000. Jadi dapatlah 35.000. Nah, hanya dimakan 5.000. 30.000 ditabungkan. Menabung itu, makan 1 kali 1 hari waktu itu. Maka dulu Ustadz jadi pengurus, badan kurus. Kurus waktu itu. Tapi kurus sehat. Makan sekali sehari. Hanya makannya tengah hari. Malam enggak. Sekali-sekali makan goreng ubi malam hari. Hidup sendiri. Waktu itu tidak ada bantuan orang tua. Ditabungkanlah 30.000 sebulan, 30.000 sebulan. 10 bulan dapat 300.000. 300.000 waktu itu bisa beli Honda second. Belilah 300.000. Dapat. Sepeda waktu itu harganya 15.000, 20.000. Ustaz punya sepeda, punya Honda. Akhirnya dijual sepeda. Ditabungkan lagi 30.000. Jadi akhirnya punya Honda. Ketika Ustaz punya Honda, ceramah di mana-mana, orang minta ceramah Isra Mi'raj. Hondanya besar, Honda second tapi kuat. Apa kata orang itu? Tidur di sini aja lah, Pekanbaru kan jauh. Tidurlah di daerah Kijang Mati itu. Tidur di sana, kuat Hondanya Ustaz. Tinggalkanlah di sini Hondanya. Untuk apa? Saya kan berdagang, bawa sayur, bawa apa. Ambil sama Ustaz tanah ini, 1,5 hektar. Kasihkan Honda ini kepada saya. Oh iyalah kalau begitu. Akhirnya Ustaz kasihlah Honda itu ke orang itu. Ustaz dapat tanah 1,5 hektar. Tapi tanah 1,5 hektar itu dia berbukit-bukit, tinggi, payah mendatarkannya. Terbiar aja terlantar selama 15 tahun. Nah, Honda Ustaz sudah diambil untuk beli tanah. Yang tabungan berikutnya beli Honda satu lagi, Honda yang kecil, yang ringan, bisa untuk bawa kuliah. Setelah kuliah rupanya ada bantuan mahasiswa. Waktu itu 900.000. Akhirnya Ustaz beli tanah lagi 900.000. Dapat 2 tanah Ustaz. Jadi ada usaha, ada doa. Dengan cara apa? Berpikir. Jadi sebelum Ustaz berkeluarga sudah punya tanah 2. Melalui berpikir. Al-Quran mengatakan afala yatafakkarun. Setelah Ustaz berkeluarga, tak bisa lagi makan sekali 1 hari. Marah istri. Katanya, Bang, abang janganlah makan 1 kali 1 hari walaupun abang sanggup. Cukuplah waktu bujangan saja abang menderita. Kalau sudah punya istri jangan menderita lagi. Aku siapkan makanan untuk abang. Disiapkan makan pagi, tengah hari, makan. Akhirnya menjadi gemuk lah Ustaz. Sampai sekarang. Tapi kalau makan sekali sehari lagi kayak dulu, bisa kurus lagi kayak dulu. Berapa berat pada Ustaz waktu itu? 45 kilo. Sekarang 85 kilo. Berapa tambahnya? 40 kilo tambahnya. Ya Allah, bertambah pula. Apalagi pikiran senang, tenang, itu nambah berat badan. Tapi kalau waktu bujangan dulu 45 kilo, paling tinggi 50 kilo, karena sibuk kesana-mana, mengajar kemana-mana, kuliah kemana-mana, makan tak peduli apakah sempurna makan atau tidak. Kadang makan dengan kerupuk saja, makan dengan bakwan saja. Ada orang jual bakwan kan agak asin tuh bakwan. Ada pula udangnya sedikit, udang sebalik bakwan. Itulah makan dengan nasi. Jadi gizi kurang, makan tidak teratur, jadi badan agak kurus. Tapi rajin maraton waktu itu. Jadi Ustaz kuat menabung waktu itu. Sekarang Ustaz nggak bisa lagi nabung sebanyak itu. Seperti 90% honor itu ditabungkan. Sekarang Ustaz tidak bisa 90% gaji ditabungkan. Karena menanggung anak lagi kuliah, rumah tangga, bayar listrik Ustaz saja sebulan itu 600.000.
Bayar listrik saja tuh. Nah, belum lagi kendaraan mobil Ustaz itu 1.800.000 setiap tahun. Belum lagi bayar tanah yang 0,5 hektar itu, dia pernah lagi tuh. Udah sampai ya.